warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semuanya, sehingga kita tetap bisa melaksanakan aktivitas kebaikan, beribadah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, dan merupakan kesempatan emas jikalau seseorang saat ini masih diberikan kesempatan dan kesehatan, karena nikmat ini amatlah langkah bagi orang yang bisa untuk merealisasikan atau memanfaatkan nikmat ini. Sering kita dengarkan di kajian-kajian tentang nikmatani makbubun katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia, yakni as-sihhatu wal faragh. Sehat dan waktu yang luang, yakni kesempatan. Jika seseorang sudah memiliki kesehatan, itu adalah modal besar, modal utama yang diberikan Allah kepada kita semua. Maka hendaknya yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak kebaikan. Rasulullah SAW juga bersabda, iktanim khamsan qabla khamsin. Jagalah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara, yakni menjaga masa sehat sebelum datangnya sakit. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Syarhul Mumti', beliau mengatakan, alal akil, hendaknya bagi orang yang berakal, ayyuksiron nawafila wal khaira, hendaknya memperbanyak amalan-amalan sunnah dan memperbanyak amal kebaikan fi halis sihah, ketika dia diberikan anugerah berupa kesehatan. Disuruh untuk memperbanyak amalan sunnah,
puasanya, sholatnya, sedekahnya, zikirnya, baca Qur'annya, ini amalan-amalan sunnah. Dan jangan lupa untuk memperbanyak berbuat baik dikala kita sehat. Loh, apa sih hikmahnya? Apa sih manfaat dan fungsinya ketika seseorang sehat disuruh untuk memperbanyak kebaikan dan memperbanyak amalan sunnah? Maka kita tentu ingat apa yang telah disabdakan Rasulullah SAW dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW beliau berkata, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana alaihi sahihan wa muqiman." Apabila seseorang itu sedang sakit atau kena ujian berupa sakit, au safara, atau sedang bepergian safar, maka kutiba lahu, dia akan tetap ditulis pahalanya misluma, sebagaimana kana ya'malu sahihan wa muqiman, sebagaimana ketika dia sehat dan ketika dia mukim di rumah. Kebiasaannya apa ketika dia sehat? Menghadiri majelis ilmu, membaca Al-Quran sekaligus menghafalkannya, berpuasa sunnah Nabi Dawud ataupun puasa Senin Khamis atau Ayyamul Bait, belajar lagi mungkin nahwu shorob, belajar bahasa Arab. Belum lagi dia akan beramal kebaikan, bersedekah atau memikirkan umat. Hal-hal ini yang biasa dia lakukan di waktu sehat. Apabila qadarallahu ma syaa fa'ala, Allah memberikan dia ujian berupa sakit, maka tentunya dia tetap akan ditulis pahala yang sempurna, kamilatan, pahala sempurna, sebagaimana ketika dia melakukannya waktu sehat. Dan ini termasuk bentuk rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika kita dikasih kesehatan, banyak orang yang lalai. Karena orang berpikirnya masih banyak waktu, saya masih muda, seakan nanti aja ketika sudah di penghujung akhir umur saya akan berbuat baik. Padahal kan tidak seperti itu yang disebutkan oleh para ulama. Nah, saat ini mumpung kita diberikan kesempatan kesehatan, ya pergunakan dan manfaatkan amalan kebaikan, amalan ketaatan apa saja yang bisa kita lakukan, laksanakan. Jangan malas-malas. Tujuannya apa dan fungsinya apa? Kita nggak tahu, apalagi kita di musim-musim seperti ini, di keadaan yang penuh dengan banyak ujian. Ternyata Allah memberikan kita ujian berupa sakit, kita tetap bisa memanen pahala yang biasanya kita lakukan di waktu sehat. Maka ini adalah satu nasihat dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, supaya kita bisa mempergunakan dan memanfaatkan waktu luang kita atau waktu sehat kita. Sebagaimana dalam hadis, ihtanim khamsan qabla khamsin, jagalah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Selanjutnya, sebagaimana tema kita di pagi yang berbarokah ini adalah duniaku bukanlah duniamu, atau duniamu bukanlah duniaku. Kita akan bahas antara alam kita, alamnya jin, dan juga alam malaikat. Semua berbeda alam, semua beda. Antara alamnya manusia dengan alam jin itu nggak sama. Dengan alam malaikat juga berbeda. Sehingga jika ada kejadian kasus yang mereka melanggar aturan karena sudah memiliki batas wilayah masing-masing, yang misalkan jin masuk ke dalam tubuh manusia, maka hal ini sudah tidak bisa dibenarkan, termasuk area berbuat zalim.
Kita ketahui bersama alam tiga ini berbeda. Yang semuanya jika malaikat, yang pernah kita singgung, kalau malaikat tidak ada yang samar, bisa melihat alam jin dan juga bisa melihat alam manusia. Demikian pula jin. Kalau jin, mereka mampu melihat alam manusia, alam kita, dunia ini. Tapi mereka tidak akan bisa untuk masuk ke wilayah dunianya, alamnya malaikat. Kalau manusia, dua-duanya nggak bisa melihat, nggak bisa melihat dan masuk ke alamnya jin, dan nggak bisa melihat alamnya malaikat. Dari segi alam sudah berbeda antara jin, manusia, dan malaikat. Ini beberapa perbedaan yang mencolok, yang sangat terlihat sekali. Oleh karena itu hikmahnya ketika syariat menyebutkan al-imanu, namanya iman itu adalah al-imanu billah, iman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada takdir. Sedangkan beban syariat, beban taklif untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban itu diberikan kepada jin dan manusia. Maka jin dan manusia harus beriman kepada malaikat meskipun mereka tidak bisa melihat alam mereka. Wajib beriman kepada malaikat. Dan dari segi nama juga berbeda. Dari segi alam berbeda. Yang kedua dari segi nama, arti dan maknanya. Kalau malaikat, pertama itu malaikat bimakna ar-rusul, utusan. Kalau malaikat ya bimakna utusan. Kalau syaitan itu adalah, ada yang mengatakan syatona, jauh dari rahmat, atau membangkang, membantah, memberontak, itu namanya syaitan. Iblis orang putus asa, terputus dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Dari segi nama saja juga berbeda. Belum lagi nanti kemampuan ya, kesaktian. Yang orang lebih mempercayai, banyak mempercayai setan itu lebih kuat, iblis lebih kuat. Padahal kan tidak. Kekuatan setan, kekuatan iblis, kekuatan jin itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan malaikat. Sedangkan manusia sendiri namanya al-insan. Al-insan itu memang ya lupa, nisyan. Kata lupa, memang manusia banyak lupanya. Al-insanu mahal khata' wa nisyan. Tempatnya manusia itu memang adalah salah dan lalai. Bahkan kalau kita lihat di kisah-kisah ya, riwayat Bukhari, Muslim, manusia ini kan memang tempatnya lupa. Sampai pada suatu ketika di saat perbincangan dialog antara Nabi Adam dan Allahu Azza wa Jalla, ketika Allah menciptakan Nabi Daud, maka Nabi Adam ini terkesima melihat indahnya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga dia pun memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah umurku kepada Nabi ini atau anak keturunanku ini. Maka diambillah umurnya Nabi Adam beberapa tahun untuk diberikan kepada Nabi Daud. Sudah ngomong seperti itu. Kemudian ketika sudah saatnya tiba, ajalnya sudah dijemput, kemudian protes. Nabi Adam protes, loh, kok aku sudah diambil? Kan catatannya seperti sekian. Seolah memang mengetahui, seolah-olah ya. Loh, wahai Adam, apakah kamu lupa? Umurmu sudah engkau berikan kepada
Nabi Daud. Nah, disitulah disebutkan dalam bab manusia itu memang sukanya ingkar, mukir, kata orang Jawa itu mukir. Mukir itu beralasan, berhilah. Itu memang dasarnya manusia, penuh dengan alasan. Kalau apa ya, ngeyel, banggel gitulah. Ngeyel, banggel, alasan, bantah, itu karakter manusia memang. Sampai-sampai loh Nabi Adam yang bantah di hadapan Allah Subhanahu wa taala masalah umurnya. Ternyata lalai dan lupa. Jadi gak usah heran kalau kita ini ya suka debat, suka ngeyel. Ya itu tabiatnya memang. Gak terima kalau dikasih masukan, gak terima kalau dinasehati. Ya karena di situ banyak lalai dan banyak lupa. Ya. Dari alam kita sudah berbeda. Dari segi makna nama juga berbeda. Kalau jin adalah sesuatu yang terhalangi dari kita. Dari kata jim nun, jannah. Makanya lafaz-lafaz kata yang terhimpun dari jim dan nun yang maknanya tertutupi, tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Sebagaimana janin, nggak bisa dilihat dengan kasat mata. Dari makna jin, syaiton, malaikat, manusia. Kemudian dari asal penciptaan manusia dan juga asal penciptaannya jin dan malaikat. Kita ketahui juga di dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, riwayat Imam Ahmad dan juga yang lainnya, khuliqatil malaikatu min nurin. Malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jan mim marijim min nar. Jin diciptakan dari api. Sedangkan manusia diciptakan mimma wusifalakum, sebagaimana yang disifatkan kepada kalian, yakni dari tanah liat. Dari tanah liat. Wa hadza fariqun azimun fi aslil khilqah. Ini perbedaan yang sangat mendasar dan perbedaan yang sangat jauh kalau kita lihat dari asal penciptaan. Famin babi aula wujudil fawarik fi sifat wal a'mal. Demikian juga tentu berbeda bagaimana amal perbuatan mereka. Sifatnya cahaya itu seperti apa, sifatnya api kayak apa. Makanya para ulama mengatakan ya Allah menciptakan cahaya terlebih dahulu, kemudian menciptakan malaikat. Allah menciptakan api dahulu, kemudian menciptakan jin, menciptakan iblis. Khalaqallahu an-nur qabla ay yakhluqal malaikah kama khalaqan nar tsumma khalaqal jin. Dari segi penciptaan, utusan, kemudian kalau dari segi di sini, dari segi apa namanya, penciptaan, panas. Api itu sangat panas. Kemudian cahaya beda dengan api. Kalau cahaya itu kan ya dingin lah. Tugas mereka juga beda-beda dari namanya. Namanya panas, sukanya bikin hawa panas, marah gitu ya, emosi, dan bentuk-bentuk akhlak yang tidak bagus, sombong, congkak, yang munculnya dari bahan ini loh, api ini. Yang dia merasa sok kuat, sok hebat, perasaannya saja. Tapi pada dasarnya tidak. Padahal antara api dan tanah, kalau disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan dan ulama-ulama yang lainnya, ya tanah kan lebih tenang, bisa membunuh api sebenarnya. Tapi hanya mereka itu gede perasaannya saja, GR, gede rasa. Ketika mereka disuruh bersujud kepada Adam, maka mereka pun komplain, protes kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, aku itu lebih baik daripada Adam, karena engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Dalam artian lagi, muncul sifat sombongnya. Perintahmu itu loh Allah, gak masuk akal.
tidak masuk logika. Kenapa aku yang sudah baik lebih awal di surga, engkau suruh aku tunduk dan bersujud kepada Adam? Di perintahnya ini gak masuk akal katanya. Pokoknya kalau main-main akal ya mengikutilah jejak-jejak langkah-langkahnya setan. Yang namanya malaikat sudah nurut, sudah dikasih tahu. Pokoknya wahai ya Allah, kenapa engkau menciptakan manusia? Kami lo sudah apa namanya, bertasbih, bertahmid, memuji engkau, berzikir. Kok malah menciptakan manusia yang nanti justru akan menumpahkan darah? Qala ini a'lamu ma la ta'lamun. Dijawab oleh Allah, ya aku itu lebih paham, lebih ngerti, lebih mengetahui daripada kamu. Ya sudah, dilakukan gitu aja sama malaikat, tanpa berpikir panjang ini masuk logika, akal apa enggak. Pokoknya intinya, kalau ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun itu kelihatannya enggak masuk akal, harus kita terima dan laksanakan. Loh, bagaimana ini cara pembagian warisan kok nggak sama? Kan nggak adil. Kenapa perempuan dapat setengah daripada bagian laki-laki? Kan sama-sama anaknya. Loh, kalau kita main akal, ya pengennya dibagi rata. Tapi kalau sudah ada perintah dari Allah, sudah ada perintah dari syariat, jangan diakal, tinggal laksanakan. Banyak sekali kan perintah-perintah contoh bagaimana orang-orang soleh, bagaimana orang-orang terdahulu, para nabi, para rasul, ketika mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang seolah-olah itu bertentangan dengan logika mereka, maka mereka tetap mengedepankan untuk melaksanakan perintah Allah. Sering disampaikan ketika Nabi Ibrahim ngomong sama anaknya, "Ya anakku, inni araka fil manam, aku telah melihat di mimpi itu Allah mewahyukan agar aku menyembelih engkau." Dan kan gak langsung waktu itu Nabi Ibrahim dikasih mimpi lagi untuk menyembelih engkau. Bagaimana menurut pendapatmu? Ya dijawab sama Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, "Ya abatif alma tu'mar." Wahai abiku, wahai ayahku, lakukan apa yang telah diperintahkan Allah kepada engkau. Meskipun kelihatannya nggak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang Nabi Ibrahim ya, yang sudah lama tidak memiliki anak, baru punya anak, belum dewasa, tapi disuruh nyembeli oleh Allah? Wah, ini kan nggak masuk akal pokoknya. Nah, sedangkan iblis selalu menimbang-nimbang seperti itu. Makanya jangan sampai wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Janganlah kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Ketika melaksanakan perintah ditarik ulur lagi, dipikir-pikir lagi, masuk enggak dengan logika, relevan enggak Al-Quran dan Sunnah ini di zaman sekarang. Kalau enggak relevan, ya sudah tinggalkan. Berarti orang ateis dong nanti kita, orang jil dong. Orang bagaimana kok malah menjadikan tolak ukurnya adalah logika, akal kita. Nah, dan seorang itu nggak paham kalau hal tersebut termasuk mengikuti langkah-langkahnya setan, termasuk mengikuti langkah setan loh, dalam mempraktekkan hukum agama kalau mereka lebih mendahulukan logikanya. Sama juga ketika Nabi Musa, ibunya Nabi Musa disuruh untuk menaruh di box kotak, kemudian disuruh ditaruh di sungai, dialirkan di sungai. Itu kan juga luar biasa. Tapi orang kalau melihat perintah siapa memerintahkan dan nanti awakibnya, hasil akhirnya pasti adalah keberkahan, kenikmatan, kerahmatan yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan ada kita congkak, sombong, atau ini logika apa enggak boleh main akal dalam masalah syariat.
Kemudian perlu yang kita ketahui perbedaan antara jin, malaikat dan manusia dari segi jumlah. Dari segi jumlah ya. Dari segi jumlah antara jin dan manusia, maka jumlahnya lebih banyak jin. Jumlahnya lebih banyak jin. Adapun kalau dibandingkan antara jin dengan malaikat, maka jumlah malaikat jauh lebih banyak. Itu bala tentaranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jumlahnya jelas tidak diketahui. Kalau kita tengok, kalau kita lihat ya, di dalam surat Al-Mudaththir, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Allah berupa malaikat kecuali Allah itu sendiri. Jumlahnya banyak. Kalau kita lihat bagaimanakah malaikat yang menjaga neraka. Setiap neraka ada 70 ribu tali kekang. Dan setiap tali kekang di situ juga ada para malaikat yang memegang. Satu, ini menunjukkan jumlah mereka jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Belum lagi setiap harinya yang malaikat ke Baitul Ma'mur, tiap hari tidak akan kembali lagi, bergantian sampai sekarang. Itu berapa jumlahnya? Belum lagi yang di langit dalam hadis yang sahih ya. Setiap berapa lembar jari itu, di situ diletakkan kepala malaikat yang bersujud. Ada juga yang bertasbih, ada juga yang bertahmid. Semuanya berjubel-jubel di langit itu. Kalau seumpama kita bisa melihat, berhubung nggak bisa melihat ya sudah, yakini aja apa yang telah datang dari Rasulullah SAW yang memang menunjukkan bahwa jumlah mereka itu jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada jin dan juga manusia. Wal malaikatu kasirun jiddan yazidu ala adadil jin wal ins wal hayawanat. Karena mereka ya memang ada yang mengurus makhluk, ada yang khusus untuk diperintahkan cari majelis zikir, singgah di situ kemudian mohonkan ampun. Ada yang tiap hari untuk turun mendoakan siapa orang yang dermawan dan orang yang bakhil. Setiap pagi malaikat itu akan turun di situ mendoakan bagi orang yang mendermakan hartanya, maka ya Allah berilah ganti kepada si fulan. Bagi mereka yang pelit, ya Allah berikanlah kebinasaan kepada orang yang pelit. Belum lagi ditugasi untuk memberikan ijabah bagi orang yang mendoakan saudaranya yang lain. Ya, dakwatul mar'i al-muslimi bi dzaril ghaibi li akhihi. Doanya seorang muslim kepada saudaranya yang lain tanpa sepengetahuannya itu mustajabatun, sangat mudah untuk dikabulkan. Wa inda kulli ra'si, dan di setiap sisi kepalanya orang mendoakan itu terdapat malaikat yang jika dia berdoa maka malaikat itu mengucapkan amin walaka bimislin, kalian juga akan mendapatkan hal yang serupa. Amin, semoga mengabulkan. Berarti kan tugasnya ini banyak. Ada ngatur rezeki, ada meniupkan roh, ada yang ini, ada yang itu. Maka jumlah mereka sangat jauh lebih banyak ketimbang jin dan juga ketimbang manusia. Belum lagi mereka yang bertasbih, belum lagi mereka yang tahmid, khusus takbir, belum lagi yang khusus untuk memohonkan ampun kepada manusia dan jin yang mereka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumlahnya malaikat ini luar biasa banyak sekali. Makanya tidak bisa dihitung. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada mengetahui jumlah berapa banyaknya tentara Allah berupa malaikat kecuali Allah itu sendiri. Jadi paham ya, manusia ini umurnya kan pendek ya. 70, ada yang 80, 100. Sudah 100 itu sudah langkah ya.
Apalagi 150 sangat langka sekali, cuma berapa di dunia mungkin. Sudah masuk rekor muri kalau ada orang yang sangat tua sekali sampai 100 lebih. Tapi kalau umurnya jin, ya mereka ada yang ratusan, ada yang ribuan. Otomatis komunitas mereka kan lebih banyak. Kita sudah meninggal, banyak yang mati, mereka tetap utuh. Maksudnya mereka tetap hidup. Orang yang hidup semasa berapa tahun yang silam, mungkin zaman purba, ya zaman batu, mereka masih ada sampai saat ini. Karena apa? Umur mereka yang sangat lama, diberikan memang panjang umur, maka eksistensi mereka juga banyak, lebih banyak. Tapi kalah banyak dengan jumlah malaikat. Itu kalau dari segi jumlah. Dari segi kekuatan sekarang, kalau jin mungkin banyak yang meyakini, jin itu banyak yang meyakini ya. Bagi manusia, kenapa mereka lebih condong atau lebih senang bekerja sama dengan jin? Ya karena mereka nggak bisa bekerja sama dengan malaikat. Mereka minta kekuatan, pengen ilmu kebal, pengen sakti mandraguna, pengen mendapatkan ajian serat jiwa, ajian lampa lumpuh, ambles bumi, rawa rontek. Nah, ini kan semua aji-ajian memang apa ya, ada loh. Aji-ajian cikla-ciklu, jaran goyang, itu aji-ajian semua. Mereka kerjasama dengan bangsa jin, yang mereka mendapatkan apa? Hembusan bisikan-bisikan subhat dari syaitan, dengan penampilan yang alim, soleh, dengan sorban yang putih, jubahnya panjang, tasbihnya yo akeh. Masya Allah, iki malaikat ini kasih amalan saya biar sakti. Apalagi pas butuh nggak ada kerjaan, wes talah, aku nih malaikat ngasih kamu amalan biar kamu bisa mijet dan bisa menyembuhkan orang yang patah tulang. Sudah diterima nanti amalannya, karena dia ngakunya malaikat, dikerjakan sama dia. Subhatnya di situ loh. Malaikat itu kerjaannya banyak ya. Ada yang beristighfar, ya ada yang tasbih, ada yang tahmid. Ngapain ngasih jenengan amalan itu, ngapain gitu. Ya biasanya kerjasamanya pasti manusia dengan bangsa jin. Nah, banyak yang tidak mengetahui karena apa? Meyakini jin itu kuat, hebat, sehingga banyak sekali dari manusia yang pergi ke pantai selatan untuk menyembah Nyai Loro Kidul dan Nyi Blorong. Loh, gak tember-tember dan juga gak remeh-remeh yang mereka lakukan. Mereka membawa kepala kerbau, membawa kepalanya kambing, dan tidak lupa membawa kepala mereka sendiri ya. Bagaimana mereka? Nah gitu mereka sembahkan, dipersembahkan, dihanyutkan di laut. Untuk apa? Kekayaan, pesugihan. Mereka itu pesugihan. Jadi menyembahkan dan melakukan ritual-ritual untuk bekerja sama. Karena apa? Meyakini jin itu bisa memberikan manfaat. Jin itu hebat, jin itu kuat, setan itu luar biasa. Belum ketemu Dajjal loh ini. Kalau ketemu Dajjal, hati-hati. Pernah kita singgung ya, banyak nanti pengikut Dajjal itu dari emak-emak loh ya. Hati-hati loh. Karena kan emak-emak itu mudah histeris ya. Dilihat seret, kamu pengen apa? Buah yang segar, hijau-hijauan sawah, sama Dajjal bisa semuanya. Wong karena kekeringan toh. Ketika Dajjal mau turun, tanda-tandanya sudah ada. Kemarau yang panjang, gak turun hujan, semua binatang ternak mati, sawah ladang juga tandus, kering, mati, gak ada yang kehidupan, gak ada air. Datanglah sang Dajjal, dereng langsung. Siapa yang ikut denganku akan mendapatkan surga kebahagiaan. Tuh lihat sawah-sawah yang kering akan jadi hijau. Dilihat tidak pak, seret jadi hijau. Air mengalir. Sapi, kerbau, kemudian kambing, ayam, binatang ternak hidup kembali. Oh, apa enggak histeris? Histeris pasti. Makanya hati-hati nanti. Ya kuatkan keimanan.
Ya histeris lah. Walaupun nanti ada artis luar kota, luar negeri, yang histeris kan pasti, wah berarti perempuan. Ada drakor Korea, perempuan itu lah. Maksudnya gitu loh. Hati-hati. Bisa mudah terkesima dengan hal-hal semacam itu. Banyak yang diberikan amalan akhirnya apa sekarang? Ngantri. Untuk berobat kepada dia harus ngantri. Karena dia punya kerjasama tentunya yang bisa menyembuhkan penyakit manusia, bisa memberikan manfaat mereka. Itu yang diyakini. Padahal kalau dari kekuatan, Dajjal tuh nggak berani untuk masuk ke wilayah Mekah dan juga Madinah. Karena apa? Sudah dijaga malaikat dengan pedang terhunus. Nggak akan berani mereka masuk. Ada setan lari, Pak. Jin lari. Jin kan mati toh, manusia juga mati. Nah, satu malaikat bisa mencabut nyawa jin dan manusia serentak. Tinggal nunggu perintah. Makanya dalam waktu bersamaan di negara Nigeria, Ethiopia, Amerika, Eropa, Afrika, kemudian Asia sampai Indonesia, Jawa Timur, Jawa Barat, itu kan kalau dilihat dari angka kematian berapa? Diambil serempak satu jebret, walaupun nanti hitungannya selisih per detik atau per menit, per jam, tapi kan tiap hari itu ada yang meninggal. Kok nggak kerepotan ya malaikat? Ya. Kalau kita manusia mungkin mau banyak sibuknya, kita dikasih kesibukan satu sedikit itu aja bingung sudah. Gimana ini ya jadwal saya? Wah, harus ngambil nyawanya orang Semarang, bersamaan dengan itu ngambilnya orang Jakarta. Ini gimana nanti bisa terlaksana ini? Pas bareng-barengan ini nanti kecelakaan bareng, tabrakan antar sepeda motor dan mobil dan trek gandeng. Yang mati diperkirakan, nggak ada perkiraan. Ya kalau berita, kalau malaikat sudah tahu 55 sudah. Si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Dan nggak mungkin salah alamat. Kan itu sudah menunjukkan kekuatannya toh. Malaikat itu lebih kuat daripada setan, iblis, jin, dan manusia. Dan dikabarkan dalam hadis yang sahih, bagaimanakah kekuatan atau tingginya, besarnya malaikat pemikul arsy. Malaikat pemikul arsy ya. Itu perjalanannya antara mana? Daun telinga dengan ini katif, atik, pundak. Perjalanannya 70.000 tahun baru nyampe. Saking apanya? Saking besar. Lah kita lihat genderuwo aja sudah takut. Lihat penampakan raksasa takut. Lah malaikat tambah lebih besar lagi kalau dari kekuatan. Jadi makanya ba'dul malaika, bahkan sebagian malaikat itu la qiyasa liquwatil wahidi minhum, tidak bisa dibandingkan kekuatannya dengan siapapun. Hanya satu malaikat, tapi bisa mengambil nyawanya dari penjuru barat, penjuru timur, ujung kulon, ujung wetan, dari bangsa jin dan bangsa manusia, belum lagi binatang. Semuanya dicabut. Makanya kita nggak bisa mikir ini. Oh ternyata seperti itu ya. Iya. Nah, akhirnya kalau sudah diketahui malaikat lebih kuat, setan nggak mau tinggal diam. Dia pun akhirnya ya dengan kamuflase tentunya, nyamar, ngaku ini adalah khodam malaikat, bukan khodamnya jin. Loh, tandanya apa? Wiritan, itulah ya. Amalan. Kalau dukun nanti kan bikin persembahan, entah ayam cemani mulus, entah kepala kambing, entah kepala kerbau, atau dengan ritual-ritual yang lainnya. Ini nggak ritual loh, ini dzikir. Dzikir bagus ini, la haula wala quwata illa billah. Oh ya malaikat ini berarti yang ikut saya. Makanya banyak sekarang itu di acara-acara televisi ya, pertempuran dan pertarungan versus ya, versus antara kekuatan putih dan kekuatan hitam. Bahkan ditantang, didatangi. Sudah kekuatan putih ini sekarang. Siapa kekuatan putih? Malaikat. Kekuatan hitam setan.
Ternyata ya is podo wae ngono ya. Nah, akhirnya apa ya, wis muntah darah lah, kemudian geblak, jatuh sampai masuk kamar mandi atau masuk sungai. Dan yang anehnya lagi ya, ini hantunya ini bisa diajak dialog gitu loh ya. Dan kasat mata terlihat di kamera. Iya kan? Lah kemarin itu ketika ada orang-orang takut karena ditakuti oleh kuntilanak. Terus kenapa ya? Oh, mendatangkan tim, langsung kelihatan. Oh, di situ guys. Lari guys. Nggak tahu kok bisa kelihatannya. Syutingnya celing gitu juga hilangnya itu loh. Kok pas. Ke situ guys. Ternyata di situ sudah kita akan coba dialog. Ambil napas tok. Mek gereng-gereng tok lho, Pak. Iku jarene wis dialog. Ternyata dia minta gendong gitu ya. Baru ketika sudah digendong dia akan pergi, tidak akan mengganggu lagi masyarakat sini. Dan ternyata loh itu juga bisa terlihat kuntilanaknya sama sundel bolongnya itu loh. Kok bisa ya gitu loh ya. Digendong ya, kalau Mbah Suren digendong, ini digendong dengan nyata kemudian pergi. Belum lagi sama pocongan. Ada lagi tim perempuan, apa itu tim Exodus atau apa itu, sampai tidur di pangkuan pocongan. Ya, dan kelihatan pocongannya. Itu Pak, kalau live di FB itu ratusan ribuan. Kalau kajian nggak ada yang live. Ya kajian cuma berapa Pak? 10 ngono Pak, ya wapi 1000. Waduh wis. Iku luar biasa itu live streaming, penontonnya 10.000. Ini kalau tontonan demit seperti ini banyak sekali yang senang. Wah, saya senang sekali dengan tontonan ini, memberikan pelajaran untuk kita banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ya kan gitu ya. Banyak sekali yang komentar itu, banyak komentarnya. Tetap semangat, semoga tetap dikasih kesehatan sama Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan keberkahan supaya tim Ghostbuster ini lancar jaya. Ya Allah, ya Allah. Dan acara ini yang marak loh Pak sekarang itu. Paling marak. Nah kalau kita lihat, ini sudah beda alam ya. Sudah kita sampaikan tadi, alamnya itu sudah berbeda. Dan ingat, jin tidak mengetahui perkara gaib. Jin itu tidak mengetahui perkara yang gaib. Tapi seolah-olah kita tuh yakin dan percaya. Kalau dikasih nomor, ketika orang gerandong itu ya kasih nomor, percaya. Oh nanti yang keluar ini. Padahal mereka sendiri nggak ngerti perkara gaib. Sebagai surat Saba yang diceritakan tentang Nabi Sulaiman. Yang Nabi Sulaiman kan memiliki mukjizat bahwa jin itu tunduk kepada Nabi Sulaiman. Bahkan Ifrit pun juga tunduk kepada Nabi Sulaiman. Tapi ya, ketika Nabi Sulaiman meninggal dan wafat, bangsa jin nggak ada yang mengetahui, nggak ada yang paham, karena mereka anggap itu hal yang biasa. Oh biasa, Nabi Sulaiman beribadah di mihrab di situ. Dan mereka ketika melihat kerja lagi, karena tidak ada satupun jin yang berani membantah ataupun memberontak. Barang siapa yang membantah perintah Sulaiman, maka Allah akan langsung menurunkan azab, menurunkan pukulan cambuk dengan bara api. Jadi gak ada yang berani menentang. Ifrit pun gak berani. Dilihat Nabi Sulaiman, oh masih ada di mihrab, masih ada di mihrab. Dan taunya apa? Ketika tongkat yang buat dia bersandar itu dimakan rayap dan akhirnya jatuh tersungkurlah Nabi Sulaiman. Baru jin itu faham, ngerti kalau Nabi Sulaiman sudah meninggal. Coba kalau dari awal meninggal, mereka nggak mungkin melaksanakan perintahnya Nabi Sulaiman. Karena perintahnya kan macam-macam. Ada yang suruh menyelam untuk mengambil mutiara, ada yang suruh bikin bangunan-bangunan tinggi yang mewah, yang wow gitu ya, yang amazing. Disuruh ada lagi yang wis macam-macam. Banyak tugas yang sudah diberikan dan nggak ada yang berani bantah. Dan ini yang diyakini masyarakat bahwa jin itu katanya mengerti alam gaib. Salah besar, keliru. Mereka nggak tahu, buktinya nggak tahu kematiannya Nabi Sulaiman. Itu dalil yang kuat, dalil yang konkret. Kok malah kita yakini mereka tahu perkara gaib.
Sehingga banyak yang sampai ilmunya itu rogo sukmo untuk mengecek pemakaman. Dicek, Pak, berapa jumlahnya penduduk kubur di sini, banyak enggak? Langsung ambil ilmu raga sukma, celing, dilihat, dikelilingi. Kok bisa cerita kayak gitu ya? Oh, kasihan dia, nggak pernah dijenguk sama keluarganya, nggak pernah dibikinkan tumpeng sama keluarganya. Itu gimana, cuek sekali keluarga itu ya, dolim, mau hartanya saja tapi nggak mau jenguk sama dia. Itu cerita kebohongan mulai, Pak. Katanya bisa melihat alam gaib. Dan itu ya nggak ada sama sekali. Jinnya aja bingung, paling bisa nyuri berita kabar dari langit. Itu tok loh. Cuma bisanya curi kabar. Setelah nyuri kabar, baru memang dibumbui sama dukun-dukun itu dengan 99 kedustaan dan kebohongan. Ketika ditanya apakah jin itu bisa masuk Islam, bisa bertobat, setan bisa bertobat, tentu jawabnya iya, tentu bisa. Why not? Kenapa tidak? Karena tugasnya setan yang biasanya mencuri kabar berita dari langit pernah terhalang sehingga mereka tidak mendapatkan informasi sedikit pun. Bagaimana mereka akan bisa menyampaikan kabar kedustaan ini kepada para dukun dan paranormal kalau nggak dapat bocoran kabar ini? Akhirnya setan ini rundingan, Pak. Setan sama setan tentunya ya, penghibur setan. Ini what happen ini? Ada apa ini? Biasanya kita itu bisa nyuri kabar, kok sekarang tidak? Sekarang kamu cek ke sana, kamu ke sana, semua berpencar untuk mengecek kenapa kita nggak bisa nyuri kabar berita dari langit. Dicek, Pak, ternyata di Tihama ini Rasulullah SAW dan para sahabatnya lagi menunaikan sholat subuh. Dan ketika sholat subuh, setan sebenarnya kan ngecek, pengen tahu kebenaran dan pengen tahu permasalahannya. Awalnya mereka tetap kafir, mereka mencuri berita dari langit. Tapi di situ, di tengah perjalanan dan mendengar apa yang telah dibaca oleh Rasulullah ketika sholat, barulah dalam surat apa itu? Al-Jin. Baru mereka ini paham. Oh, jadi ini yang menjadikan kita terhalang untuk tidak bisa mendapatkan kabar berita dari langit. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Karena kami telah mendengar Al-Quran yang sangat menakjubkan. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa'amanna bih. Qul, katakan wahai Muhammad, uhiya telah diwahyukan ilayya kepadaku annahu istama'a nafaru minal jin, ada sekelompok dari bangsa jin ya. Mereka berucap faqalu inna sami'na, kami telah beriman, kami telah inna sami'na, kami telah mendengar Qur'anan ajaba, Qur'an yang sangat menakjubkan. Yahdi ila rusdi, yang menunjukkan kepada kebenaran, memberikan petunjuk hidayah. Maka fa'aman nabi, kami pun sekelompok bangsa jin beriman kepada Al-Quran. Sudah ketemu Pak ini biang keroknya atau permasalahannya, benang merahnya, kita sudah ketemu. Kita laporkan kepada setan-setan yang lain. Dilaporkan. Ternyata gitu kan, kembali kepada setan-setan kelompoknya ya. Hei tan, setan, padahal pada setan ya, nyeluk setan. Gini loh tan, ternyata kita nggak bisa nyuri kabar berita sampai dilempari bintang-bintang itu. Ada kejadian peristiwa yang luar biasa. Aku mendengarkan bacaan dari Nabi ketika mengimami sholat, dan disitulah memang benar Al-Quran itu luar biasa. Karena apa? Karena dia memberikan petunjuk. Dan kami beriman kepada Al-Quran. Langsung Pak, langsung apa? Memproklamirkan kalau dia beriman kepada Al-Quran, masuk Islam.
Maka wa minna sholihin wa kunna minas sholihun. Sebagian jin itu ada yang soleh, ada yang mukmin, ada yang baik, dan sebagian wa kunna tara'iqa qidada, ada yang menempuh jalan masing-masing. Tetap ingkar, tetap kufur, tetap tidak mau tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kembali kepada mereka masing-masing toh. Yang penting ternyata mereka juga bisa beriman, mereka juga bisa masuk Islam. Mereka yang awalnya ingin mencuri berita dan itu adalah kemungkaran yang mereka lakukan, ganti bisa berubah menjadi suatu ketaatan. Jadi bisa tobat, berikan haknya mereka. Jangan langsung dipukul, dicekik, jangan dimusuhi, karena mereka juga bisa untuk menerima Islam. Kemudian kenapa sih Allah itu kok menciptakan jin itu, kenapa? Ada yang bertanya seperti itu tentunya. Sampai malaikat aja, malaikat nih ya, bertanya kepada Allah, kenapa menciptakan manusia? Dan ini juga sama, ada pertanyaan, kenapa jin diciptakan? Kalau mereka banyak yang kufur, apalagi mengikuti nenek moyangnya, iblis yang selalu ingkar dan kufur. Kalau kita tengoknya seperti itu, kalau kita lihat, ya tentu kita tahu jawabannya, tentunya tahu toh. Karena sering sekali dalil ini kita sampaikan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuannya mereka supaya beribadah, itu tujuan utama mereka. Maka kalau tujuan mereka adalah untuk beribadah, menyembah, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, kalau dia datang mengganggu, maka tegakkan hujah ini dengan alasan kasih sayanglah, mencintailah, sakno, apapun itu bentuknya, gak bisa dibenarkan. Karena kamu jin, wahai jin, kamu memiliki tanggung jawab besar, punya kewajiban, yakni beribadah kepada Allah. Kenapa kamu berada dalam tubuh ini? Kamu juga punya kewajiban membimbing anak dan istrimu. Bimbing mereka untuk juga taat kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya. Kok malah kamu cangkruan di sini, ikut wifi-an lagi? Gak bisa dibenarkan. Siapapun jin ya yang sudah masuk ke dalam tubuh manusia, maka dia sudah menyalahi aturan, dia sudah meninggalkan kewajiban. Kewajiban dia adalah beribadah kepada Allah. Ya butuh kajian, ya butuh sholat, butuh puasa, butuh zakat, butuh melaksanakan perintah-perintah yang lainnya, menghadiri majelis ilmu, membaca Al-Quran. Kok malah berada dalam tubuh manusia? Jelas itu melanggar, dan jelas itu keliru dan salah. Dipahamkan. Kalau nggak seperti itu, ya jin kadang-kadang nggak tahu juga, nggak ngerti mereka sebenarnya. Tahu-tahu disuruh dukun untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Pokoknya kamu tak kasih kemenyan, pokoknya kamu tak kasih dupa, laksanakan tugasmu. Apa itu? Bunuh orang ini. Gak ngerti, pokoknya sudah dikasih imbalan, sudah dikasih bayaran, tujuannya adalah menghilangkan nyawa targetnya. Sedangkan mereka masih jahil. Nah, kalau kita bisa mendakwai, masya Allah, seperti onta merah. Kalau bisa mendakwai bangsa jin, nanti kan ketemu toh, jenengan-jenengan kan ketemu nanti ketika dikumpulkan di padang mahsyar ya. Kan dikumpulkan semua toh, manusia, jin. Nah, nanti kelihatan nanti, oh itu jinnya yang ganggu saya gitu. Nanti kan ada kisos-kisosan ya, ada kisos. Ya tinggal apa yang Anda rasakan dulu. Kenapa saya sholat ngantuk ya? Oh ternyata ada setannya. Berarti saya ngantuk gak salah, yang salah setan. Ya gak benar juga. Kita disuruh untuk ngelawan, bukan nuruti setan ya. Mereka disuruh beribadah, maka jin
juga terkena beban kewajiban syariat. Sama persis seperti manusia. Kalau kita ada puasa Ramadan, ya bagi bangsa jin tentunya juga ada puasa Ramadan. Kalau kita ada seruan untuk menuntut ilmu, menghadiri taman-taman surga, yang mereka juga ada tuntutan untuk menghadiri majelis ilmu. Kalau kita disuruh sholat 5 waktu dan sholat sunnah, ya mereka juga sama harus melakukan sholat sunnah. Nah, kalau masalah ini malaikat jangan ditanya. Kalau malaikat itu majbulina ala ta'atih, memang diciptakan tabiatnya untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak pernah berbuat maksiat sedikit pun. Itu malaikat. Gak ada cerita malaikat itu ya meninggalkan kewajiban. Memang sudah mereka ngerti, tahu kewajibannya masing-masing. Yang kadang-kadang gak tahu ini kita selaku manusia dan juga bangsa jin yang perlu terus diluruskan. Jadi kita nggak usah mikirin malaikat sudah taat terus. Yang mereka memang selalu melaksanakan mayukmar, apa yang diperintahkan oleh Allah. La ya'sunallaha ma amarahum. Tidak pernah mereka bermaksiat terhadap perintah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jin, malaikat, dan manusia juga di sini ada perbedaan. Kalau malaikat tidak berjenis kelamin, ya, kalau malaikat ini tidak berjenis kelamin. Tapi kalau jin dan manusia sama, memiliki jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Bagaimana kalau kita dianjurkan berdoa untuk pergi ke WC, ke toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada Engkau dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan. Yang ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memang mereka berjenis kelamin. Tapi bagi bangsa malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Loh, tapi juga ya, secara keumuman bahkan orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi mengatakan bahwa malaikat itu adalah ibnullah, anak Allah. Mereka menuduh gitu. Kalau Allah punya anak, siapa ya? Malaikat itu termasuk anaknya Allah. Bahkan orang-orang musyrik juga mengatakan, dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir nanti ya, boleh dilihat surat Shaffat ayat yang ke-37. Surat ke-37 ayat 149 sampai 154. Di situ Ibnu Katsir menjelaskan, dzakarallahu salah satu aqwal, menyebutkan ada pernyataan orang-orang musyrik menuduh kepada malaikat. Itu tujuan pertama, ja'alul malaikah banatillah. Mereka menjadikan bahwa malaikat itu anak perempuannya Allah. Berarti mereka mensifati malaikat itu adalah perempuan jenis kelaminnya. Ini orang musyrik. Kemudian maka mereka juga mengatakan Allah itu punya anak. Anaknya ya malaikat ini. Sehingga mereka pun, yang ketiga, orang musyrik ini akhirnya mereka beribadah dan menyembah kepada malaikat. Karena apa? Malaikat ini yang jadi perantara untuk menyampaikan hajat dan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka ibadahnya lewat ini dulu para malaikat. Diyakini malaikat itu yang bisa menyampaikan hajat dan kebutuhan mereka.
Beribadahlah mereka kepada para malaikat dan orang-orang soleh, seperti itu. Padahal malaikat tidak berjenis kelamin, otomatis mereka juga tidak memiliki syahwat, gak butuh nikah, gak butuh makan, gak butuh minum. Malaikat makanan dan minumnya ya adalah zikir kepada Allah. Dan mereka gak butuh berkembang biak, gak butuh beranak pinak, karena mereka tidak memiliki syahwat, tidak memiliki nafsu, tidak akan menikah. Mereka juga gak berjenis kelamin. Sangkaan-sangkaan orang kafir dan musyrik inilah yang zalim, yang mereka mengatakan suatu bukan di atas ilmu, tapi di atas prasangka mereka. Jadi ya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan selalu menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada para malaikat. Sebagaimana dalam surat Tahrim ayat yang ke-6. Jadi jelas ya, malaikat tidak berjenis kelamin, malaikat tidak butuh nikah, malaikat tidak butuh makan, dan malaikat tidak butuh minum. Adapun manusia dan jin sama ini. Mereka butuh nikah karena mereka berjenis kelamin, ada laki-laki, ada perempuan. Mereka juga butuh makan, mereka juga butuh minum. Makanya siapa saja yang melakukan atau makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, maka itu akan memberikan kesempatan bagi setan untuk ikut serta makan. Ikut serta makan. Jadi kalau ada pertanyaan apakah jin itu makan dan minum, meskipun ada di sini 3 pendapat yang mengatakan, oh jin itu ada mengatakan perincian ya. Oh kalau jin murni gak bakal makan, gak bakal minum. Kalau jin yang ecek-ecek masih makan dan minum. Kalau jin KW. Tapi kalau murni ndak makan, ndak minum. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi kalau kita lihat dalil-dalilnya dari Al-Quran dan juga Sunnah, maka mereka juga makan dan minum. Sehingga ada larangan. Idza akala ahadukum falyakul biyaminih, wa idza syariba ahadukum falyashrab biyaminih. Fala ta'kul bishimalih li'anna syaitan ya'kul wa yashrab bishimalih. Apabila salah seorang di antara kalian hendak makan, maka makanlah dengan menggunakan tangan kanan. Apabila salah seorang di antara kalian hendak minum, maka minumlah dengan tangan kanan pula. Karena setan kebiasaannya makan dan minum menggunakan tangan kiri, dan kita disuruh untuk menyelisih perkaranya setan. Kita nggak boleh mengikuti langkahnya setan. Makanya kalau kita dengan tangan kiri, setan ikut. Kalau nggak baca bismillah, setan pun juga ikut makan juga. Maka mereka butuh makan, butuh minum untuk melangsungkan kehidupan mereka. Dan mereka juga punya syahwat, butuh berkembang biak. Maka ada pernikahan di antara jin juga ada. Ya prosesnya kita nggak tahu. Jangan terlalu tanya mendetail. Nanti yang nikahkan siapa mudinnya Ustadz, gitu ya. Nanti KUA-nya bertempat di mana Sherlocknya. Ini terlalu membebani ya. Pokoknya nikah gitu loh. Nikah, jin itu nikah, tapi proses nikahnya macam apa, itu kayak apa, ya kita nggak tahu. Yang penting kita yakini juga mereka juga butuh keturunan, butuh nikah.
Nah, yang nggak boleh adalah pernikahan antara jin dan manusia. Itu sampai didatangi kan kemarin itu membawa tim, sudah ada lampu, ada kamera. Kemudian dia mendatangi orang yang biasanya katanya punya istri jin perempuan berupa ular sanca. Jadi dia berguling-guling di kasur sama ular itu. Katanya inilah caranya jin dan manusia bersetubuh. Macam-macam ya namanya dukun. Wes. Hal ini bukan perkara yang baru. Dari zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kabar-kabar tentang pernikahan jin dan manusia itu sudah kondang dan tersebar. Cuma pelaksanaannya seperti apa? Ya ini yang susah. Gimana cara untuk menghadiri walimatul arus dari pernikahan jin dan manusia? Kan susah toh. Makanya walaupun yang pernah diliput di televisi itu orang Kediri atau orang Madiun, seorang kakek-kakek yang melaksanakan pernikahan dengan jin, kata ratu yang paling cantik di situ, ya dia merendra tempat kamar tidurnya sendiri, dikasih bilik sendiri, kordennya ada bunga-bunganya. Tapi jangan lupa nanti ketika akad pernikahan lampu harus mati semua. Ya biar nggak ada yang lihat, malu katanya pengantinnya. Walaupun kita pengen lihat juga nggak bisa ngelihat. Nggak usah malu pun kita juga nggak bisa ngelihat. Itu pengakuannya ya ketika yang diliput itu loh, kan seperti itu toh. Nggak tahu bagaimana prosesnya. Cuma kalau ada misalkan manusia hanya sebagai perantara, yang nikah tetap antara jin dan jin. Jin dan jin itu nikah. Gak tahu pernikahannya. Sehingga manusia itu hanya sebagai perantara, sebagai mediasi saja. Soalnya gak sadar di tubuhnya juga ada jin. Ya, kemudian ada jin yang ingin menikahi dia. Wallahu ta'ala alam bisawab, bagaimana caranya mereka menikah. Karena pernah kita singgung juga, Syekh Muhammad Al-Imam dalam kitabnya Hukum Tahrim, haramnya pernikahan antara jin dan manusia, beliau punya kutaib kecil membahas tentang khusus pernikahan jin dan manusia. Ya, hal itu terlaksana, pernah terjadi. Sehingga jin ini juga meminjam jin yang lainnya, jin bayaran ya, untuk mengaku sebagai keluarganya. Dia merubah wujud seperti manusia, berwujud jadi manusia. Sana familinya juga seperti manusia, datang ke mempelai putri untuk melamar dan meminta pada keluarganya. Pak, saya sudah senang, saya cinta kepada putri bapak, makanya saya ingin melamar putri bapak. Gimana kelanjutannya? Angsal pemboten boleh apa enggak? Nah itu ya, terjadi seperti itu, nyamar seperti itu. Sampai waktu yang telah ditentukan setelah nikah, baru pergi semua jin itu kembali ke alamnya. Sampai kisah itu ada yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Imam tentang pernikahan jin. Pokoknya sudah bahas semua ya. Maksudnya makan minum oke, jenis kelamin oke. Kemudian pernikahan, nah mereka punya syahwat. Dan makanya bagi orang itu banyak sekali yang terkena model gangguan jin seperti ini, di mana jin ini jatuh cinta kepada manusia, yang sehingga dia itu sangat menjaga betul jangan sampai dia tersakiti. Kalau ada yang menyakiti, dia nggak terima, jinnya ini nggak terima, karena dia masih incerannya, manusia ini masih incerannya jin tadi. Pokoknya macam-macam lah kalau masalah seperti itu. Dan yang tadi sudah kita kemukakan bahwa jin juga terbebani dengan hukum taklif. Jin juga sholat,
jin juga puasa. Dan di kalangan jin tentunya mereka juga memiliki agama. Ada yang Konghucu, ada juga yang Kristen, ada juga yang Hindu, ada juga yang Buddha, ada juga yang Islam, ada juga yang aliran kepercayaan, ada juga yang ateis. Hampir sama dengan kondisi manusia. Sama. Banyak ketika ada orang yang pemahamannya kok melenceng, ya bisa jadi ada jin itu masuk ke dalam tubuh orang tersebut. Kenapa orang ini kok masuk ke ateis? Ya karena sudah di dalam tubuhnya ada jin ateis masuk ke dalam tubuhnya, membuatlah dia semakin ateis. Poin selanjutnya, jin itu sudah makan, jin juga minum, jin juga menikah, dan mereka juga tentu punya keturunan, namanya menikah. Mereka punya syahwat. Banyak orang yang ada gangguan syahwat, ujungnya kan syahwat, seperti LGBT, orang yang homo, atau orang yang bisek, atau orang yang lesbi. Itu semuanya ya keterkaitannya adalah masalah syahwat. Dan setan jin itu juga memiliki syahwat. Maka mereka juga terkena gangguan. Bisa insya Allah ditangani dan insya Allah bisa disembuhkan kalau sudah terkena pengaruh LGBT. Walaupun mereka nggak ngaku kalau terkena gangguan, tapi hal itu bisa disembuhkan. Pokoknya ada. Ya kita kembalikan kepada fitrahnya. Fitrah sebagai laki-laki dan fitrahnya dia sebagai seorang perempuan. Kita bimbing terus agamanya, ada pantauan. Memang nggak bisa sekali jalan, nggak bisa sekali penanganan. Harus berulang-ulang. Karena biasanya dari sifat trauma, sifat sakit hati yang menjadikan pelarian untuk menjadi orang yang LGBT. Dan pernah juga kita bahas, jin itu takut kepada manusia sebenarnya. Ini senjata Anda untuk bisa benar-benar melawan kejahatan setan dan bala tentaranya. Kalau dari awal kita lemah, takut dengan hal-hal yang semacam itu, yang mereka lebih menguasai. Tapi kalau minimal kita ada perlawanan, kita tegas dari awal dan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak ada yang sulit. Jin-jin itu pasti akan ketakutan dengan kita selaku manusia. Dan itu kalau kita lihat kisahnya Umar bin Khattab, bagaimana setan takut terhadap beliau. Pada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Sampai-sampai mereka harus ambil jalan yang lain. Memang pada dasarnya seperti itu. Ketika mereka bertemu berpapasan dengan kita, mereka juga takut juga. Tapi berhubung kita dulu yang takut kepada mereka, ya ini mereka yang menguasai kita. Makanya disebutkan oleh Mujahid, kata beliau, innahum yahabuna kama tahabunahum. Mereka itu lari dari kita sebagaimana kita lari dari mereka. Takut kepada kita sebagaimana kita takut kepada mereka. Maka fa in ta'arrada lakum, jika mereka muncul di hadapan kalian, dekati mereka. Qaribu, dekati, pasti mereka akan lari dan takut. Pokoknya intinya jin dan manusia itu lebih takut duluan kepada manusia. Dan gak perlu kita cemas, baik itu model sihir lah,
model ain, model kesurupan. Yang penting kitanya dulu bisa menata hati. Kalau orang yang sudah takut terlebih dahulu, kamu telah disihir. Misalkan setannya bikin ulah seperti itu, dan nyihir kamu itu menginginkan agar kamu mati sekeluarga, semuanya meninggal dunia. Kita sudah keder nih, sudah gentar. Ya, itu senjata pamungkas bagi mereka. Pas ini kesempatan untuk mengacaukan kondisi rumah tangga orang tersebut. Nah, kalau kita tidak takut, ya wis, biarkan. Kalau dia ternyata atau jin ini ternyata mau menakut-nakuti dengan kabar-kabar membunuh, ya sudah takdirnya Allah. Allah berarti sudah berkehendak, Allah sudah mengizinkan. Ya sudah, berarti memang takdirnya saya mati diganggu jin. Jadi saya nerima. Seumpama seperti itu. Itu mentok-mentoknya ya. Kalau kita nggak takut, ya sudah, tambah seneng kita. Jinnya yang kan lari terbirit-birit. Walaupun itu adalah ancaman-ancaman berupa sihir ya. Karena banyak orang diancam sihir itu. Kalau kamu nggak mati jangan panggil saya. Ini sudah down ini mentalnya. Oh, dia sudah ngancam saya ya. Dan dia terkenal mainnya suka main dukun. Dan dukunnya itu dari lereng Gunung Lawu, seperguruan dengan siapa Gunung Lawu ini Pak? Lasmini Pak ya. Gunung Lawu, Lasmini seperguruan nanti. Wah, ini gak remeh nih Pak, maksudnya perkara-perkara mereka ini. Sehingga banyak orang benar-benar ketakutan. Banyak orang ketakutan ketika diancam dengan sihir dan santet itu. Karena apa? Mereka nggak tahu cara penangkalnya, nggak paham sama sekali. Sehingga kalau diancam seperti itu, mereka pun juga perginya ke tokoh supranatural, minta perlindungan. Ya, minta perlindungan. Sama-sama akhirnya kekuatannya. Dukun ketemu dukun. Ujung-ujungnya yang bersih ya dukun, yang kerja siapa ya dukun. Akhir dukun kerja sama. Bro, dapat upah berapa kamu? Aduh, orangnya ini agak pelit, perhitungan, melopol perhitungannya. Masa suruh bunuh ini pasien ini cuma 3,5, kan kurang toh. Kamu dikasih berapa untuk melindungi? Aku yo podo ya bro, 3.250.000. 3.250.000. Waduh, kita bikin mainan aja ya. Oke, bikin sakit kemudian enak, sakit enak. Tapi kalau mereka mau ngasih kita lebih banyak, ya sudah, salah satu di antara kita ngalah, kita bagi 2. Aman? Aman. Loh, memang seperti itu. Ini kita kasih gambaran yang sangat mudah, sederhana, supaya mudeng. Kalau berobat kepada dukun iku podoae. Mereka juga tawar-menawar harga. Ketika nih jin yang ngobati dukun, kan otomatis bahwa jin yang ngobati masuk ke dalam tubuh toh. Dilihat jinnya lebih kuat. Sojok melu-melu, jangan ikut-ikut. Sudah, kalau pengen kamu dapat bagian, ikut aku aja jadi anak buahku, biar tambah sakit dia. Gitu tok Pak. Kalau yang ngobati lebih kuat, seret wis, gak usah rame-rame. Kowe ku tak cancang, saya iket supaya tidak reaksi lagi penyakitnya. Nanti tak kirim, tak transfer ke bosmu. Gimana? Itu tok kok Pak permainannya. Kalau kita berobat kepada sama-sama yang tidak syar'i. Makanya orang kalau sudah sakit gituan dibawa ke dukun, jatuhnya bukan malah sembuh, tapi tambah nemen, tambah parah. Soalnya apa? Jine melok sisan. Itu kerjasama gotong royong menyakiti Anda. Itu kan gak bener seperti itu. Sudah gak ada pertanyaan. Alhamdulillah. Ana dah.
Oh nggih. Kalau pengenalan masalah jin dan setan, kalau setan itu juga memiliki tingkatan-tingkatan ya. Tingkatannya ada yang paling atas, namanya marid. Disebutkan itu cuma sekali di dalam surat Saffat. Setan marid. Jadi ini yang marid itu yang banyak sekali menentangnya. Pol penentangannya ya. Urutan kedua namanya Ifrit. Ifrit itu termasuk jin yang setan yang kuat. Kalau kita lihat tingkatan-tingkatannya loh ya. Tingkatan dari hal yang sangat bandel sekali. Baru ada namanya Al-Ghailan. Ghailan itu tukang sihirnya dari bangsa jin. Yang mereka bisa merubah wujud, berubah menjadi hantu, berubah menjadi ini, berubah menjadi itu gitu loh. Itu urut-urutannya. Tahu kalau di jenisnya ya banyak, ada jenis jin dasim ya, yang khusus untuk rumah tangga, kemudian yang khusus untuk memberikan waswas ketika sholat. Nah, ini dibagi lebih banyak lagi kalau nama-namanya setan gitu loh. Kalau dari segi keseluruhannya, kalau kita lihat di kitab-kitab ya pembahasan jin ya wis itulah. Kalau dibilang panjang ya panjang, bisa singkat ya singkat. 5 menit bisa, sejam bisa, semua bisa. Tapi nanti dalam prakteknya untuk ruqyah ya juga beda-beda. Ya semoga inilah yang bisa disampaikan, walaupun belum semuanya, tapi ini sudah mewakili globalnya seperti itulah bangsa jin itu dan malaikat ya. Kalau malaikat ya masih sebagian sedikit ya karena kita bahas jin, malaikat, manusia. Dunianya sudah berbeda. Semoga bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.